Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah bagaimana kita memiliki sikap hormat dan kasih di dalam keluarga. Ya, seperti visi di gereja ini adalah membawa keluarga-keluarga yang dimenangkan bagi Kristus. Ya, pelayanan pertama kali itu harus dari dalam keluarga. Saya minta tolong mic saya, mungkin echonya bisa di-flatkan aja, nggak usah pakai echo ya. Tes 1 2 3 3 2 1 tes. Iya, tes 1 2 3. Iya, saudara, ya kita percaya bahwa pelayanan pertama kali itu dimulai dari dalam keluarga. Kenapa? Percuma kita di luar hebat, percuma orang melihat kita luar biasa, padahal di dalam keluarga sendiri kita hancur. Percuma khotbahnya hebat, ternyata suami istri kalau berantem maki-makian, saling pukul. Buat apa? Kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang melihat hati dan hidup kita. Ya, makanya banyak orang ngomong, suami saya itu bu, jangan kalau di rumah, kalau udah kayak setan tapi di luar kayak malaikat. Dia itu bisa menyenangkan orang-orang di luar bu, tapi kalau dalam rumah buat keluarga sendiri, ada bapak-bapak yang begitu di sini, nggak usah angkat tangan, bertobat. Kalau angkat tangan kita baptis ulang nanti. Direndam berapa lama? 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah, Bapa di sorga. Ya, jangan saudara. Ya, jangan kita ini di luar pencitraan hebat, tapi di dalam rumah, di dalam keluarga sendiri. Ternyata karakter kita hancur. Buat apa? Keluarga adalah tempat pertama kita belajar mempraktekkan firman. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar menggenapi kehendak Tuhan. Ya, makanya kemarin ada yang nanya sama saya, Bu, ada pendeta bu, bahasa rohnya kenceng bu. Ya, tapi ternyata selingkuh bolak-balik, tapi di gereja bahasa roh. Itu gimana ya bu? Saya bilang bahasa roh itu karunia, tidak menyelamatkan orang. Ya, jangan saudara tertipu, wah masuk surga ini karena sudah berbahasa roh. Penting kita berbahasa roh. Kenapa? Orang yang berdoa dalam bahasa roh itu iblis tidak tahu. Karena bahasa roh adalah bahasa kita dengan Tuhan. Tetapi dengan berbahasa roh belum tentu jalan tol engkau ke sorga. Makanya Rasul Paulus berkata, ya sehebat apapun engkau bisa berkata-kata, walaupun engkau mengerti bahasa malaikat sekalipun, kalau tidak ada kasih di dalam hidupmu, maka semua itu percuma. Kayak gong yang berbunyi nyaring tetapi isinya kosong. Ya, jadi jangan hanya tertipu dengan hal-hal yang begitu. Sehingga banyak orang menjadi Kristen itu semua pencitraan, semua kebohongan. Di mana kita pertama kali mempraktekkan firman Tuhan? Di dalam keluarga, di dalam rumah, suami, istri, anak-anak. Ya, itu pertama kali. Makanya hari ini tema firman Tuhan, sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Tema yang saya dapat dari gereja terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-17, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini saudara, 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja.
Ayat ini dengan jelas berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, ya, dan hormatilah raja. Ya, sebagai orang Kristen kita itu diatur dalam Alkitab bagaimana kita hidup. Ya, ayat ini berkata kita belajar menghormati semua orang. Ya, menghormati semua orang, lalu kasihilah saudara-saudaramu. Kita belajar untuk saling mendahulukan. Kita belajar untuk saling menghargai, di mana pertama kali di dalam keluarga. Kenapa? Karena kalau kita mulainya dalam keluarga, maka di luar pun kita akan seperti itu. Tapi kalau kita mulai dari luar, belum tentu di dalam keluarga kita seperti itu. Kalau kita mulai dari dalam keluarga, itu artinya memang gaya hidup kita yang kita bangun berdasarkan firman. Gaya hidup kita memang sudah seperti itu. Saya di rumah begitu, di luar pun begitu. Jangan di luar begitu, di rumah gak begitu. Ayat ini berkata, hormatilah semua orang. Ya, anak-anak disuruh menghormati orang tua. Ya, anak-anak harus dan wajib menghormati orang tuanya. Tapi orang tua saya galak, orang tua saya begini. Alkitab tidak bilang hormatilah kalau dia baik. Kalau dia kurang ajar, enggak usah kau hormati. Enggak ada di Alkitab begitu. Pokoknya hormati. Ada yang datang sama saya, Bu, saya sama papa saya itu berkonflik terus. Papa saya itu soalnya orangnya aneh, cerewet, sukanya ngatur. Saya bilang, ya kalau bapak waras, kan ada satu peribahasa bilang yang waras ngalah. Ya, dengar aja, ndak usah diajak ribut. Tapi Bu, bawaannya tuh saya tuh pengen ribut sama dia. Ya didengar aja, orang tua tuh kadang maunya cuma didengar. Ya kadang kita nggak perlu ikuti apa yang dia sampaikan walaupun itu karena memang salah. Tapi ya dengar aja, ndak usah ribut. Kan bisa Bapak nggak usah ribut, nggak bisa Bu, ribut tiap hari. Ya saya bilang biar bagaimanapun dia adalah orang tua yang melahirkan kita. Sejahat apapun dia, ya dia sudah ditetapkan Tuhan menjadi orang tua kita. Karena itu kita wajib menghormati. Kalau kita disuruh menghormati semua orang aja kita disuruh hormati, apalagi terhadap orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang aku berikan kepadamu. Firman Tuhan dalam ke-10 hukum, ya ada sambungannya. Kalau yang lain cuma jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersumpah palsu, jangan ini. Tapi yang hukum ini dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Ya, jadi firman Tuhan itu berkata untuk satu ini hormati ayah dan ibumu ada sebab akibatnya. Kalau engkau menghormati orang tuamu, maka umurmu akan lanjut. Ya, pengen umur panjang? Amin. Hormati orang tua. Menghormati orang tua, jangan ada kata-kata ya makian kepada orang tua. Ya, jangan bersikap yang kurang ajar terhadap orang tua. Kalau Alkitab sudah berkata begitu, itu pasti benar. Ya, nah saya akan baca saudara, saya pengen kita baca firman Tuhan itu sudah mengatur. Kolose 3 mulai ayat 18 kita buka.
Kita lihat di Alkitab supaya hidup kita ini terarah, teratur di dalam kita berkeluarga. Supaya apa yang firman Tuhan suruh itu benar-benar terjadi. Kolose 3 ayat 18, firman Tuhan mengatur tentang kehidupan dalam rumah tangga. Ayat 18 di sana dikatakan saudara, ya Kolose pasal yang ketiga ayat 18 mulai dikatakan, ya hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pertama, bagaimana kita hidup dalam rumah tangga, istri kita tunduk kepada suami. Ya, tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Ya, kalau kita disuruh melakukan yang di luar firman Tuhan, tentunya ya jangan mau, karena itu sudah di luar. Contoh, ada yang konseling sama saya, Bu, saya ini mau dijual suami saya. Saya disuruh tunduk, saya mau dijual sama orang untuk bisa dapat uang. Ya jangan mau kalau begitu, itu sudah kejahatan. Tapi suami saya bilang, Alkitab bilang kamu tuh harus tunduk. Oh itu setan, bukan suami. Jangan dituruti kalau kayak begitu, itu nggak boleh. Alkitab dengan jelas berkata di dalam Tuhan. Ya hai istri, tunduklah kepada suami. Makanya suami, engkau bisa mengklaim ayat ini kalau engkau juga hidup di dalam Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan tidak akan mungkin bisa terjadi. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena pasti suaminya tidak hidup di dalam Tuhan. Engkau tidak berhak menuntut ayat ini kalau engkau tidak di dalam Tuhan. Kalau engkau di dalam Tuhan, sudah pasti istrimu akan tunduk. Tidak mungkin istri gak tunduk sama suami yang takut Tuhan, tuh tidak mungkin. Itu juga istri gila kalau sampai dia gak tunduk kepada suami yang takut akan Tuhan. Ya, tetapi ayat ini dengan jelas berkata, mari istri-istri kita tunduk. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal kita tunduk, terutama misalnya dalam hal apa? Keuangan, kalau suami kita mengatur keuangan. Tapi suami yang takut Tuhan kan tidak mungkin pelit-pelit, melarang kita menabur atau melarang kita apa. Makanya dengan jelas dikatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi catat baik-baik bapak-bapak, ya ada satu kali bapak-bapak WA saya, Bu, ayat yang berkata istri tunduk kepada suami itu di mana ya? Ibu bisa kirimkan ke saya, buat apa? Mau saya kasih ke istri saya. Buat apa Pak? Istri saya itu gak pernah mau tunduk sama saya. Mana ayatnya Bu? Saya bilang sebentar. Sebelum saya kasih yang itu, saya kasih dulu yang untuk Bapak. Emang ada Pak. Kalau Bapak sudah melakukan itu, baru Bapak bisa tuntut istrimu. Ya, coba lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang dikatakan, nah ini yang untuk Bapak saya kasih dulu ya. Bapak baca baik-baik, kira-kira kalau Bapak sudah melakukannya, baru Bapak kasih ayat itu ke istrimu. Bapak tuntut dia karena Bapak sudah melakukan ini. Firman Tuhan berkata bagaimana suami harus hidup. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, kata firman Tuhan. Ya. Nah, kalau Bapak sudah melakukan hal ini, mengasihi istri, jangan berlaku kasar. Apa itu mengasihi? Kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri, tidak sombong, tidak berlaku yang tidak sopan, tidak berlaku yang tidak adil.
Kalau bapak-bapak sudah melakukan itu semua, baru bisa menuntut istri untuk tunduk. Nggak mungkin ada istri yang tidak tunduk kalau suaminya itu mengasihi istri. Dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Amin bapak-bapak. Ini aminnya berat apa karena pakai masker? Atau memang abot gitu ya, orang Jawa bilang abot ternyata. Suruh mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Ya, katanya surga anak di telapak kaki ibu. Surga istri di dompet suami. Wah, itu salah saudara. Ya, surga istri. Saudara ya, kalau ada bapak-bapak yang mengasihi, saya bilang, Pak, Bapak sudah melakukan ini. Bapak mengasihi istrimu dan Bapak tidak berlaku kasar. Kalau sudah melakukan ini baru Bapak bisa menuntut istrimu. Seringkali kita ini pinter. Pedang itu firman Tuhan dijadikan pedang untuk menusuk ya jiwa seseorang. Ya, suami tusuk istri pakai firman. Kamu tahu nggak ya, firman Tuhan tuh bilang loh, istri itu harus tunduk loh pada suami. Padahal kelakuannya kasar. Ini kira-kira bisa menuntut istri seperti itu? Nggak bisa. Jangan bermain-main dengan firman. Karena suami yang takut Tuhan itu nggak mungkin istrinya itu nggak tunduk. Saya bilang, Pak, kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ ada suami yang tidak mengasihi istri. Ini sudah timbal balik. Kenapa ada suami yang tidak mengasihi istri? Karena juga di situ ada istri yang tidak tunduk kepada suami. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kenapa ada firman? Kenapa Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel? Suruh tulis sama Musa. Karena Tuhan tahu kalau kita hidup sungguh-sungguh menuruti hukum-hukum itu, maka bahagialah hidupmu. Tapi zaman sekarang firman hukum dipakai sebagai senjata untuk menyerang. Istrinya nggak tunduk, kamu nggak tunduk ya, baca nih Alkitab, satu ini Kolose pasal yang begini ini, tunduk kepada suami enak aja. Ya, Alkitab bilang suami kasihi istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Maka di situ pasti ada istri yang tunduk kepada suami. Saya tiap bangun pagi melayani suami. Saya bikinin sarapannya, saya bikinin ya minuman, jamu yang menyehatkan supaya kita sama-sama sehat. Apa yang saya minum, saya kasih dia minum. Apa yang saya makan, saya kasih dia makan. Saya mengasihi dia. Kenapa? Karena saya tunduk kepada dia karena dia mengasihi saya. Dan tidak pernah berlaku kasar kepada saya. Nah itu timbal baliknya. Tapi kenapa ada ibu-ibu bikin kopi dikasih sianida? Karena ada suami yang kurang ajar, di situ pasti sama istri. Ya pergi orang Jawa bilang sak karepe, nggak pernah pamit. Ada di sini bapak-bapak yang pergi dari rumah, pergi main sama temen, nggak pamit sama istri? Nggak ada ya, jemaat di FIFA semua luar biasa. Amin. Bilang aminnya pede dong. Ya amin gitu ya. Kan harusnya begitu saudara. Ketika kita sudah menikah, artinya kita harus menikah itu makanya enggak mudah. Ada hal-hal yang harus kita buang. Yang dulu kita lakukan seenak kita, sekarang enggak bisa lagi. Seringkali kita akan kehilangan waktu bersama teman-teman kita. Kenapa? Karena kita
memang komit dalam rumah tangga ini. Saya sekarang ini hampir nggak pernah pergi ada teman akrab atau sama orang lain, nggak pernah. Ya karena saya kadang izin saya mau pergi gini ya, mau we time wanita-wanita. Kalau dia nggak bolehin saya nggak pergi. Ya saya di rumah sama dia, bersama terus kita. Ya dia juga seperti itu. Jadi saya kadang tanya, kata orang-orang itu menikah harus punya temen loh. Katanya suami punya we time sendiri, me time lah apa. Istri juga begitu. Kamu nggak punya temen, saya bilang sama suami saya. Dia bilang lah, kamu sudah cukup menjadi teman terbaikku. Kurang apa saya tuh curhat sama kamu, semua kelebihan kekuranganku kamu yang tahu. Saya pun tidak punya sahabat karib. Sahabat karib saya siapa? Suami saya. Kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena kami belajar tunduk kepada firman. Saat suami tunduk kepada firman, istri tunduk kepada firman, ya kita kemana pun tahu. Suami saya mau kemana pamit. Kalau saya bilang nggak boleh ya nggak boleh. Saya pun begitu. Kita komitmen dengan aturan di dalam rumah tangga. Aturannya apa? Firman Tuhan. Bahkan maaf, ada begitu banyak rumah tangga yang kacau dan bubar karena campur tangan orang tua atau mertua masuk di dalam rumah tangga. Saya dan suami saya komitmen tidak ada aturan mertua atau orang tua yang bisa masuk ke dalam keluarga kami. Karena ini keluarga kami, nahkoda kami sendiri, ini kapal-kapal kami. Kami harus menyelamatkan kapal ini di tengah badai. Pernikahan itu kan seperti sebuah kapal. Nahkodanya siapa? Suami dan istri. Kapal itu mau karam mau tenggelam itu urusan suami istri. Ya kemarin ada ibu-ibu konseling, Bu suami saya selingkuh. Dan sepertinya mertua saya menyetujui dia selingkuh sama perempuan itu. Karena katanya lebih baik dari istrimu. Dia nggak tahu aja pelakor. Ya pelakor pinter, masih manis yang didekati mertua. Dikasih duit mertuanya, dikasih ini mertuanya seneng. Menantunya dianggap tidak baik karena selama ini ya memang kita punya aturan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu dengar baik-baik, Alkitab dengan jelas berkata, ketika engkau menikah suami istri akan bersatu dengan suami atau istrinya meninggalkan orang tua mereka. Dalam artian apa? Bukan kita berpisah tidak ada hubungan lagi, tapi tidak boleh ada prinsip dari orang tua yang boleh masuk di dalam keluarga kita. Apalagi saya dan suami kita pakai prinsip firman Tuhan. Jadi nggak ada mami saya atau mertua saya boleh. Itu kamu nggak boleh loh didik anak begitu. Mam, saya punya prinsip sendiri mendidik anak saya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang benar. Ya, jangan sampai suami datang, kata mama saya, kamu itu harus gini loh. Tidak boleh, sangat tidak boleh. Kehancuran banyak pernikahan itu karena bawa-bawa mama di dalam keluarga. Demikian juga istri. Engkau nggak bisa berkata, kata mami saya itu begini loh. Dulu papi saya begini. Ya udah bubar aja kalau kayak gitu. Ketika kita berkomitmen menikah, sama-sama kita punya prinsip membangun rumah tangga, firman Tuhan yang harus menjadi dasarnya. Bukan kata suami, bukan kata orang tua, bukan kata mertua. Ya kita ambil yang baiknya. Kalau memang ada yang perlu kita contoh, kita tiru. Tapi tidak boleh prinsip dari nenek moyang kita bawa masuk di tengah rumah tangga kita. Itu sangat tidak boleh.
Sebagai orang tua pun saya menghimbau, bukan saya tapi firman Tuhan. Sebagai orang tua atau mertua, jangan terlalu campuri urusan anak-anakmu. Katakan kepada mereka, mama hanya bisa mendoakan. Mama doakan semua yang terbaik bagi kalian. Mama support di dalam doa, apa yang bisa mama bantu, kalian minta tolong mama lakukan. Tapi selama tidak, jangan mengintervensi kehidupan anak-anak kita dengan prinsip-prinsip kita. Itu yang bisa bikin berantem. Bisa bikin berantem. Saya mau tolong keluarga, saya ngomong ke suami. Suami mau tolong keluarganya, dia ngomong juga ke saya. Kita harus sepakat, jangan uang suami habis buat keluarganya. Uang istri habis buat keluarganya. Rumah tangganya mau dibawa kemana? Ada ibu-ibu konseling, bu, suami saya setiap terima gaji itu habis bu, buat mamahnya, buat adeknya, buat kakaknya. Saya dikasih sekian, cukup nggak cukup itu? Nggak bisa seperti itu saudara. Ini nahkoda kita bersama-sama. Kapal ini ada anak-anak di belakang kita. Kita harus memikirkan anak-anak kita. Kita bisa menolong tetapi sebisanya, semampunya. Jangan sampai karena menolong orang, keuangan rumah tangga kita sendiri terganggu. Tuhan juga tidak mau seperti itu. Akhirnya kita tidak menjadi berkat. Ya, anak-anak kita tidak berkecukupan tapi kita sibuk untuk menolong orang. Itu enggak baik seperti itu saudara. Lalu ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata, ayat yang hai anak-anak ya, ada diatur semua di Alkitab. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ingat, makanya perlu orang tua itu memiliki prinsip firman. Supaya anak kita ya bisa meniru, meneladani, bahkan menghidupi prinsip-prinsip yang kita hidupi. Jadi kita nggak terlalu sukar untuk mengarahkan mereka. Kalau orang tuanya hidup di dalam firman Tuhan, anak-anak itu juga pasti damai sejahtera. Ya, pasti mereka damai dan mereka tidak mencari perhatian di luar, sehingga banyak sekarang anak-anak SMA sudah pacaran, melakukan pacaran yang tidak kudus. Ya, jatuh dalam persinahan. Kenapa? Karena di rumah dia lihat papa mamanya itu tidak menjadi teladan. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, rumah tangga kita akur suami istri, anak-anak kita pun mencontohi itu. Nggak usah banyak ngomong. Kenapa? Karena keteladanan kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Kita memberi teladan kepada anak-anak lewat apa? Hidup kita ini loh. Kita melakukan firman, warisan iman. Bagaimana kita menaruh iman kepada Tuhan ketika kita tidak punya uang, ketika kita menghadapi badai. Kita terus menaruh iman, percaya kepada Tuhan. Itu akan dilihat oleh anak-anakmu. Dan itulah iman, itulah warisan terbaik yang engkau bisa berikan. Ya, engkau kasih warisan uang habis saudara, malah bisa bikin berantem. Ya, orang sekarang kaya raya bingung mau atur warisan, belum atur aja sudah ribut anak-anak. Ya, sudah dapat banyak, masih tetap merasa tidak adil, tidak puas. Jadi ternyata harta itu bukan warisan terbaik. Apa yang warisan terbaik bagi anak-anak kita? Keteladanan iman. Waktu kita hidup di dalam firman, waktu kita hidup dalam kebenaran, itu yang akan menjadi teladan bagi mereka untuk melihat kehidupan orang tua. Oh, ternyata tuh seperti ini. Ya, lalu ayat berikutnya di sana dikatakan,
Semua diatur. Hai bapak-bapak, ya, anak-anak suruh taat sama orang tua, sama bapak, sama ibunya. Tetapi hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya pernah membahas dengan suami saya ini. Kata suami saya gini, kok cuma bapak-bapak ya, enggak ada ibu-ibu. Kenapa? Tidak ada, hai ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu. Kenapa enggak ada? Saya bilang kepada suami gini, mungkin begini ya say. Ibu-ibu itu segalak-galaknya ibu, dia itu yang mengandung anak. Dia sudah punya ikatan emosi dengan anak sejak di dalam kandungan. Dia menjadi satu tubuh dengan anaknya di dalam kandungan. Bahkan separuh dari darahnya, denyut nadinya itu juga menjadi denyut nadi anaknya ketika di dalam kandungan. Jadi mungkin ibu-ibu itu sekalipun galak, dia nggak mungkin pengen bunuh anaknya, itu nggak mungkin. Kalau ada ibu-ibu yang begitu tuh sakit jiwa, segera periksa ke dokter ahli jiwa. Kalau ibu normal, kita pukul anak pun pukul, tapi kita nggak ingin dia mati kan. Kita nggak ingin sesuatu yang buruk. Tapi bapak-bapak tuh banyak. Ya mungkin karena mereka tidak mengandung, tidak merasakan bagaimana beratnya ada bapak-bapak. Jadi saya bilang sama suami saya, dan mungkin kalau ibu marah, itu anak gak gampang kepahitan. Walaupun kita pukul dia juga waktu kecil. Boleh pukul anak enggak? Ada yang tanya sama saya, Bu boleh pukul anak? Boleh, pakai rotan di kaki waktu umurnya masih kecil untuk memberikan dia arahan. Tapi ketika dia sudah menjelang 12 tahun ke atas, kita sudah gak boleh pukul. Karena yang sakit bukan kakinya, tapi hatinya. Ya, dulu anak-anak saya ada rotan kasih. Kitab Amsal berkata, ajar dan didiklah anakmu dengan rotan. Ya, kalau engkau tidak mengajar anakmu dengan rotan, engkau tidak mengasihi dia. Alkitab bilang, hai orang tua, kasihi dan didiklah anakmu. Ya, kenapa? Supaya dia tidak menyusahkan engkau di masa tuamu. Kebanyakan anak-anak yang tidak dididik itu membuat susah orang tua di masa tua. Ada ibu-ibu yang datang konseling, Bu saya mati aja pengen saya Bu. Kenapa? Anak saya bikin saya susah. Masuk keluar penjara. Berumah tangga pun ribut sama istrinya. Saya tertekan melihat anak saya. Saya pastikan pasti waktu kecil ibu gak pernah ngajar anak ibu. Ya, saya ajar anak-anak saya taruh rotan sebesar gini di pojok, saya bilang ini rotan kasih ya. Kalau kamu nakal maka rotan akan bertindak. Kenapa? Alkitab menyuruh ya. Alkitab berkata punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau sampai mami pukul kamu pakai rotan, itu bukan karena mami yang mau, tapi punggungmu yang minta pukul dong, pukul dong, pukul dong. Jadi kamu ngerti? Saya terangkan firman Tuhan saudara. Jadi mereka tahu. Jadi mungkin ibu-ibu kita pukul anak pun misalnya sakit itu cuma sebatas di luarnya aja. Tapi kalau bapak-bapak bahaya kalau mukul anak karena anak itu terlukanya dalam. Sampai ayat ini bilang jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya banyak konseling orang jadi homo, jadi lesbi, mengalami kelainan-kelainan seksual. Kenapa? Karena kegagalan bapak di dalam rumah tangga.
Bapak tidak mampu menjadi teladan yang baik. Bapak tidak takut Tuhan, tidak menjadi pelaku firman. Sehingga anak-anak melihat itu yang laki-laki kepahitan sama bapaknya. Sehingga ya dia kepengen menggantikan ya figur bapaknya itu, saudara, ya, dan akhirnya terjadi kelainan-kelainan. Dia benci kepada bapaknya, lalu dia benci laki-laki, ya, dia benci ini, dia pengen balas dendam. Itu terjadi kelainan-kelainan di jiwa, ya, dan akhirnya dia bisa jadi homoseksual. Kebanyakan bapak yang tidak bertobat, anaknya bermasalah. Ada anak-anak yang masih remaja sudah jadi simpenan, ya, sugar daddy, ya. Kalau masih muda bapaknya kaya raya disebut sugar daddy. Tapi kalau sudah mulai tua penyakit gula, daddy sugar, bapak-bapak sakit gula. Jadi nggak usah sombong kalau jadi bapak-bapak. Ya, kenapa akhirnya banyak wanita-wanita remaja jatuh ke pelukan om-om? Karena mereka mengalami tawar hati dengan bapaknya di rumah. Karena Alkitab berkata bapak itu adalah figur Tuhan di dalam keluarga. Engkau adalah wakil Kristus bagi anak-anakmu. Jadi saudara bayangkan kalau gambar diri Allah dalam bapak itu rusak. Itu akan membuat anakmu susah untuk datang kepada Tuhan. Bahkan mereka akan cenderung kepahitan sama Tuhan. Dan berkata, ndak Tuhan-Tuhanan. Hidupku adalah hidupku. Aku mau kayak apapun terserah aku. Hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Mari kita bertobat. Saling menghormati, suami hormati istri, istri hormati suami, anak-anak hormati orang tua, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saya percaya saudara, Alkitab berkata di mana ada orang hidup rukun bersama, di dalam rasa hormat dan saling mengasihi, maka kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Maukah kita rumah tangga kita menjadi keluarga rumah tangga diberkati Tuhan? Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Kalau kita mau melakukannya, maka kita akan diberkati.